Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun meninggali nu dipamrih ajrih kapihatur kahiyang rumuhun yang murbeng alam Gusti nu Maha Suci Pangeran nu Maha Kawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyariosna bade ku bahasa Indonesia marga ya urang Cirebon, aya urang Depok. Pada malam hari ini kita bersama-sama membuat cerita baru. Ceritanya dengan nama Ruwat Jagat Mapag Pajajaran Anyar. Ruwat itu apa? Ruwat itu artinya merawat, menjaga, memelihara. Sekali lagi, merawat, menjaga, memelihara. Saya tadi ada 4 kuda yang dikosongkan. Keempat kuda yang dikosongkan itu ada 4 warna. Ada berwarna hitam, ada berwarna putih, ada berwarna kuning, ada berwarna merah. Dipimpin oleh 1 orang. Apa itu maknanya? Bahwa bumi yang kita pijak ini, semesta yang menjadi tempat kita hidup itu, ada tanahnya berwarna hitam, ada airnya berwarna putih, ada udaranya berwarna kuning, ada panas matahari atau apinya berwarna merah. Keempatnya itu ada yang mengurusnya, ada yang mentakdirkannya, ada yang menetapkannya. Mentakdirkannya, menetapkannya, mengurusnya, itu disebut hukum, namanya kausalitas. Kausalitas itu hukum sebab akibat. Kita menyebutnya adalah hukum alam. Hukum alam dalam ilmunya adalah ilmu pasti. Siapa yang memastikan dan siapa yang punya kepastian. Yang memastikan dan yang punya kepastian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah mendeklarasikan diri sebagai makhluk beriman. Kita sudah mendeklir diri sebagai makhluk beriman. Kalau dalam bahasa kaidah agama, kita sudah bersaksi tiada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tetapi ketika kita sudah bersaksi menyembahnya dengan Allah, kita bersaksi menyerahkan sepenuhnya diri ini pada Allah. Kata orang Sunda, hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring-riring dumadi, sarengkak saparipola, sadaya kersaning Allah, la haula wala quwata illa billah. Terus bagaimana cara berserah dirinya? Saya ngasih contoh. Ketika orang menjadi tentara, maka dia berserah diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati sabta marga. Ketika saya kemarin mengikuti pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, saya berserah diri pada Allah. Yang mentakdirkan kemenangannya adalah Allah. Tapi saya taat pada siapa? Pada undang-undang pemilihan kepala daerah. Saya takut siapa? Sama KPU dan Bawaslu. Apakah saya takut pada KPU, taat, ikut debat, ikut aturan, mentaati aturan, dianggap saya kemudian musyrik? Tidak, karena ini hukumnya. Kita hukum dunia, maka di dunia ini Allah sudah menetapkan hukum. Maka ketika kita tinggal di bumi, ketika tinggal di bumi, orang Sunda menyebutnya Sunan Ambu, maka kita harus taat pada hukumnya bumi.
Kalau membangun rumah harus taat pada hukumnya tanah, hukumnya air, hukumnya matahari, hukumnya angin, harus taat pada hukumnya itu agar rumah kita menjadi rumah surga. Rumah surga tuh baiti zanati, artinya apa? Rumah yang memberikan rasa nyaman, rasa tentram. Kenapa? Karena siklus rumah itu adalah siklusnya bumi. Pertanyaannya adalah, Anda berserah diri pada Allah, berserah diri pada Allah. Anda bangun rumah tanpa jendela, Anda bangun rumah tanpa pintu, bisa nggak? Tidak. Jadi kalau saya pernah bercerita bahwa berserah pada tanah, air, matahari, angin, apa itu? Saya berserah pada hukumnya Allah. Kenapa? Bangsa Indonesia hari ini, orang Jawa Barat hari ini, pemerintahannya seringkali bercaranya berserah diri pada Allah, tapi membangunnya bertentangan dengan hukum Allah. Saya ngomong, kalau seluruh sawah dipakai bangunan, seluruh sawah dipakai pertokoan, seluruh sawah dipakai perumahan, apakah Anda menyatakan berserah pada Allah? Tidak. Karena besok Anda akan mengalami kekeringan. Besok Anda akan mengalami kekurangan pangan. Anda bilang berserah diri pada Allah, gunung tah, Tangkuban Parau Tugaran tah make beko. Bencana tidak? Bencana. Jadi hari ini banyak teologi fatalistik. Kenapa? Mukanya mengaku berserah pada Allah, hatinya mengikuti hawa nafsu. Teologi fatalistik ini berbahaya. Kenapa? Akan mengakibatkan kita beragama penuh dengan kepalsuan. Ini penting. Jadi, kunaon atuh orang Sunda teh henteu makmur. Kunaon atuh teu makmur, nek makmur kumaha? Budak 12 tahun dipangmeulikeun motor, nongkrong di saung, gawe nginum jengah rokok, rek makmur kumaha? Nggak bisa. Harus dirubah. Maka dari dulu saya memimpin bukan hanya membangun jalan, bukan hanya membuat gedung, bukan hanya membangun irigasi, bukan hanya membangun rumah sakit, bukan hanya membangun puskesmas, tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah membangun karakter manusia Sunda agar dia sadar dirinya di mana, dari mana, dan akan kemana. Itu jauh lebih penting dari apapun. Ini penting. Makanya kalau saya ketemu anak pakai motor, knalpotnya brong, saya cegat, ganti. Saya kasih 400.000 tuh ganti. Kenapa? Knalpotnya sudah melanggar aturan, dibiarkan oleh gurunya. Dibiarkan oleh kepala sekolahnya. Dibiarkan oleh orang tuanya. Kenapa? Anda ngomong taat pada Allah, knalpot motornya brong, Anda sedang melawan hukumnya Allah. Kenapa melawannya? Manusia ada keterbatasan telinga. Telinga itu ada keterbatasan suara yang mesti dengar. Harus berapa? Kecepatan, kekuatan suaranya. Ada aturannya. Kalau setiap knalpot masuk ke telinganya kencang, ada 1000 motor. Maka yang ada adalah gendang telinga. Kita sudah tidak berfungsi dengan baik. Dan kita tidak terbiasa lagi mendengar suara yang indah dan merdu. Terbiasa dengan suara yang kotor dan kasar. Dari mana keberadaban di sini? Beragama, motornya harus benar. Beragama tidak boleh membuang sampah ke sungai. Beragama tidak boleh membuang racun ke sungai. Beragama berarti mengurus kebersihan. Beragama berarti tanahnya diruat, dibukakan lubangnya, ditanami pohonnya, dibukakan lubangnya, ditanami pohonnya, dibukakan lubangnya, ditanami pohonnya. Saya mengeluarkan biaya membuat ruang-ruang terbuka seperti ini, orang tidak ngerti. Kenapa? Anak-anak usia dini sekarang stres-stres, ruang bermainnya tidak ada. Tiap hari pakai HP, tiap hari mau
pemotoran, orang tuanya stres, kebutuhannya makin lama makin tinggi, kemampuan ekonomi makin tidak terbatas, bank emok, bank keliling, judol, pinjol, itu marak di Jawa Barat, itu ancaman utama. Sedangkan orang Jawa Barat mengaku orang religius. Apa? Religiusitas kita, pengakuan kita beragama, ternyata isinya bukan la ilaha illallah. Ini harus dibenerin, tugas negara, tugas pemimpin, membentuk karakter manusia, membentuk visi ke depan. Kenapa? Hanya bangsa yang punya karakter, hanya bangsa yang punya visi yang akan memenangkan pertarungan dunia. Sudah. Cina itu punya visi, punya karakter. Korea punya visi, punya karakter. Jepang punya visi, punya karakter. Kita tidak punya visi dan tidak punya karakter. Ini saya harus sikap kepemimpinan ke depan. Kenapa? Orang Sunda juga bisa. Dia harus punya sifat visi yang kuat. Dimulai dari pembenahan pendidikan anak usia dini, pembentukan karakter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalan di tentara itu ada batalion. Di setiap batalion ada panji. Kopassus punya panji, Kostrad punya panji, kemudian infanteri punya panji. Setiap kesatuan punya panji, batalionnya punya panji, dan panjinya dihormati. Maka ketika panji itu dibawa, dikibarkan, maka seluruh tentaranya memberikan penghormatan, jiwanya bergetar, hatinya bergemuruh. Panji itu adalah kehormatan batalion, kehormatan kesatuan. Indonesia itu punya panji kebesaran, merah putih dan Garuda Pancasila. Maka setiap Agustus dibuat upacara, setiap pagi diupacarakan, dihormati. Begini cara hormatnya, penuh keteguhan. Tinggal bagaimana yang hormatnya. Hormatnya pura-pura, hormatnya dengan rasa, dengan cinta. Bukan hanya menghormati benderanya, merah putihnya, tapi tanah airnya harus dihormati. Tidak boleh dirusak, harus ditata, harus dibalikan pada sistem alamnya. Saya menyebutkan adalah tata ruang yang berbasis ekologi, tata ruang yang berbasis ekosistem, tata ruang yang berbasis kewilayahan, tata ruang yang berbasis alam, tata ruang yang berbasis semesta. Karena itu bagian dari penghormatan terhadap bumi. Maka saya sejak dulu jadi bupati pertama di Purwakarta punya panji. Namanya Ki Jagarasa Nyimas Malati Ki Jaka Sunda, dalam bentuk kereta kencana. Itu panji. Dan saya menghormati itu. Tapi karena saya adalah orang budaya, tata caranya bukan tata cara penghormatan militer, maka penghormatannya menjadi ini. Maka orang tentara ketemu tentara, maka hormatnya begini. Tapi orang Sunda ketemu orang Sunda, hormatnya begini. Orang Bali hormatnya begini. Ini rasa hormat. Rasa hormat. Ini bentuk hormat, bentuk penghormatan. Hormat. Makanya kalimatnya sembah sungkem. Artinya dia memberikan penghormatan. Penghormatan. Sembahyang itu adalah penghormatan. Nah, yang dihormat boleh nggak? Ya sama, kereta dihormati, lambang merah putih dihormati, lambang batalion dihormati. Dihormati. Cara menghormatinya macam-macam, bukan disembah. Yang disembah itu bagaimana? Fatalistik, menyerahkan diri pada kereta. Moal usaha mentawe ka kareta, itu namanya menyembah. Aing mah moal usaha kareta ieu teh mawa manuat, mawa berkat, mawa kahadean, mawa rejeki. Aing mah moal usaha rek ka kareta we unggal poe. Nah, itu yang mempertuhan kereta.
Nah, sama dengan kita, tradisi ada yang suntangan pada orang tua. Itu sama bentuknya